Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru ilallah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Thaniyan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Mengawali acara ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Haji Bahrul Jamil MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Bapak Kiai Haji Abdullah Sani, yang alhamdulillah
hadir bersama kita Wakil Gubernur Jambi yang kami hormati Bapak Asisten 1 Sekda Provinsi Jambi, yang kami hormati Bapak-bapak para pejabat dan kepala OPD pemerintah daerah Provinsi Jambi yang hadir bersama kita pada hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Biro Kespa Sekda Provinsi Jambi, yang saya hormati Bapak Ketua Basnas Provinsi Jambi, yang juga pimpinan PKP Al-Hidayah. Terima kasih Pak. Yang saya hormati, saya muliakan para pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Jambi beserta istri, katanya hari ini hadir Pak ya, beserta istri. Terima kasih atas kehadirannya menghadiri undangan kami ini. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota serta para pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, terkhusus Kabid Pakis yang menjadi sahibul hajat pada hari ini bersama Ketua FKPP Kiai Haji Marbutin yang baik hati ya. Saya senang yang Ketua FKPP Insya. Yang saya hormati juga hadir para kasih pondok pesantren di Kemenak Kabupaten Kota yang anak buahnya Pak Kiai ini sering berurusan dengan mereka, ditanyai masalah emis terus Pak. Nah ini urusan para kasih pondok pesantren. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Gubernur Jambi beserta para pejabat di pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Mudah-mudahan pertemuan dan silaturahmi kita ini menjadi semangat baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di pondok pesantren dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang terjalin lintas instansi, lintas OPD. Kemudian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mari kita menyampaikan shalawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, pertama-tama selaku Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur yang juga seorang santri Pak. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan selamat Hari Santri 22 Oktober 2022 kepada seluruh pimpinan pondok pesantren dan santri seprovinsi Jambi. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, jumlah pondok pesantren yang tercatat dan keluar izinnya sampai hari ini yaitu di Provinsi Jambi ini 394 Pak Wakil Gubernur. Tapi masih banyak yang menyusul, yang masih mengurus proses perizinannya, dan ini secara terus-menerus kami sangat bahagia pesantren kita ini terus bertambah, dan peran pimpinan pondok pesantren di Provinsi Jambi ini sudah memegang peran yang sangat strategis, terutama dalam memenuhi amanat Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita belum melakukan penelitian sebenarnya angka partisipasi murni santri-santri pondok pesantren ini berapa, tapi sekira lebih dari 30% itu partisipasinya dalam dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Jumlah santri kita sampai hari ini Pak Wagub itu 61.644. Kemudian jumlah ustazah yaitu 3.279. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Wagub yang kami hormati,
keluarga besar pondok pesantren se-Indonesia ini baru saja memperingati Hari Santri, dan ini saya kira penghargaan luar biasa dan apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia, diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tentang pondok pesantren tahun 2019. Ini merupakan usaha dari pemerintah untuk memberikan proteksi dan perlindungan terhadap pondok pesantren. Kemudian tahun 2021 tidak cukup dengan undang-undang itu, Pak, dikeluarkan peraturan Presiden nomor 82 yang mengamanahkan agar pemerintah, inti dari peraturan itu agar pemerintah mengakomodir kegiatan-kegiatan pondok pesantren ini. Jadi kalau masih ada pemerintah daerah yang tidak mau atau masih takut untuk membantu pondok pesantren ini, dapat digunakan peraturan Presiden nomor 82 ini. Kemudian sekarang Pak Wagub, kami sudah berkali-kali bertemu dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi untuk rancangan peraturan Ranperda pondok pesantren. Itu sudah dibahas. Kita Pak Asisten mungkin saya minta dibantu juga dengan Pak Karo untuk memperkuat ini. Nanti Pak Karo draftnya selesai, kemudian Komisi 4 kemarin minta review di Kementerian Agama, sudah direview di bidang pondok pesantren dan sudah kami kembalikan, dan kita berdoa mudah-mudahan Ranperda itu bisa dapat diketok palu, ditetapkan, sehingga betul-betul dari aspek hukum, dari aspek regulasi, betul-betul proteksi dan perlindungan terhadap pondok pesantren, termasuk bantuan kepada pondok pesantren ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kondisi yang nyaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selaku Kakanwil, saya tentu berterima kasih banyak kepada bapak-bapak para kiai yang selama ini telah mengabdikan diri, telah mewakafkan jiwa raganya untuk mendidik anak-anak Provinsi Jambi ini, mulai dari wilayah paling barat sampai ke wilayah paling timur. Tidak sedikit dari bapak-bapak mendirikan pondok pesantren dan menjadi tokoh agama di wilayah-wilayah terpencil. Bapak-bapak kiai, termasuk Bu Nyainya, Bapak Ustaz, itu berjibaku memberikan penjelasan agama terhadap masyarakat di wilayah-wilayah yang rentang kendali kita yang kadang-kadang tidak sampai. Dan kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang Pak Kiai lakukan itu menjadi amal soleh dan bermanfaat bagi masyarakat Jambi. Yang terakhir, tentu kami berharap Hari Santri tahun ini dapat dijadikan sebagai spirit bagi kita untuk lebih mengikhlaskan diri mengabdi kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan agama. Mudah-mudahan Hari Santri pada tahun ini betul-betul bisa menjadikan evaluasi bagi kita tentang peran besar pondok pesantren di dunia pendidikan ini. Khusus acara hari ini saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ketua FKPP Ahmad Putin yang telah mengkomunikasikan kegiatan ini sehingga bisa terselenggara, dan kepada Ketua Basnas yang baik hati. Pagi ini insya Allah acara kita akan dibuka oleh Pak Wakil Gubernur, kami sudah komunikasikan, dan malam nanti akan ada silaturahmi dari Bapak Gubernur kita kepada seluruh pimpinan pondok pesantren. Mungkin banyak hal yang akan disampaikan, dan saya juga
baik secara institusi maupun secara pribadi. Mohon maaf kepada seluruh pimpinan pondok pesantren, mungkin selama ini pelayanan dari Tanwil itu masih ada kelemahannya. Kalau ada kelemahannya tolong sampaikan ke saya, Pak. Kami mohon kepada Bapak Wakil Gubernur dalam kesempatan ini memberikan pengarahan, membuka kegiatan Holakoh Pondok Pesantren se-Provinsi Jambi tahun 2022. Demikian yang perlu kami sampaikan. Kami mohon maaf. Allahumma biqila wa biqalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi beserta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati, kita banggakan Ketua FKPP dan seluruh pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Jambi, para kiai, para alim, para pejabat yang bersama dengan saya menemani, tanawani, pada pokoknya bersama saya. Saya ditemani oleh Bapak Asisten 1 Sekda Provinsi Jambi yang tidak asing bagi kita, Bapak Apani. Juga tentunya Bapak Karo Kesramas, Bapak Mukhtar Hamdi. Juga ditemani oleh Kepala Balit Bangda Tegal, Kepala Dinas Perpustakaan, dari Bapak dari Ketahanan Pangan, dan juga dari Biro Organisasi dan lain-lain. Bapak dan kita semua yang hadir, pertama saya sampaikan salam Bapak Gubernur. Walaupun memang sudah dijadwalkan, artinya beliau insya Allah akan bertemu silaturahmi dengan para kiai semua nanti malam. Salamnya adalah nyuwun pandonga lan pangestunipun para kiai. Mudah-mudahan beliau sehat, rohani diberikan kekuatan, lahir batin mantap, istiqomah, sakit melampai, bisa melaksanakan apa yang semestinya sesuai dengan program. Amin. Amin. Tapi rasanya para kiai, para guru saya semuanya ya kurang adil lah kalau yang didoakan oleh Pak Guru, ya wakilnya kayak gitu. Amin. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bersama berkumpul di ruangan ini dalam rangka halaqah dan syukuran, dalam rangka hari santri,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin tidak etis kalau saya cerita pondok pesantren, cerita kiai dan cerita santri. Kenapa? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya panjenengan sami para kiai semuanya lebih paham, lebih tahu, lebih paham, lebih memahami bagaimana kiai di pondok pesantren, bagaimana santri di pondok pesantren, apa yang melatar belakangi dan untuk apa, dan seterusnya. Pertama atau selanjutnya yang saya sampaikan, selamat Hari Santri mengulang. Suatu penghargaan dari pemerintah negara Republik Indonesia ini. Ada istilah Hari Santri, sebuah penghargaan. Mungkin di antara sekian terkecil daripada mengapa Hari Santri ini penghargaan dari negara. Kok pula walaupun hanya membaca bagaimana keberadaan, bagaimana eksistensi, bagaimana peran pondok pesantren, peran para kiai, peran para santri sebelum kemerdekaan sampai dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah negara merdeka, dan sampai hari ini bagaimana peran pondok pesantren, peran para santri mengisi kemerdekaan. Maka saya sebatas mengajak apa yang diwariskan oleh pendahulu kita, para kiai-kiai, para ulama, para pendiri pondok pesantren, para pengasuh pondok pesantren di zamannya waktu itu. Mari kita pegang. Kami berharap atas nama pemerintah Provinsi Jambi, saya dengan sebuah keyakinan andai kata, dan insya Allah itu terjadi, pondok pesantren yang sekian banyak di Provinsi Jambi berpegang teguh dengan prinsip pondok pesantren, ya kiainya, ya pengasuhnya, ya pembina di yayasannya, atau kalau ada yayasan dan santri. Kok tidak boleh ragu kita, amat sangat optimis kita bahwa insya Allah Jambi ini setahun, 2 tahun ke depan, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang ke depan, insya Allah bukan saja mantap, tapi betul-betul mengarah kepada baldatun thayyibatun wa rabbun. Ada hal yang saya mengajak adalah nak keliru di buat dalam karena bukan kalau salah. Bagaimanapun kita ini tidak satu. Tadi dikatakan oleh Pak Kamil berapa kali? Pondok pesantren 300 lebih. Hampir 400 pondok pesantren ini. Dan kaya-kayanya ini setahun 2 tahun ini bisa berkembang bertambah. Yang latar belakangnya tadi disampaikan oleh Pak Kamil. Kenapa kita tidak harus bahagia? Tapi kita juga harus jujur bahwa kalaulah pondok pesantren yang ada sebanyak 300 sampai 400 ini mayoritas adalah, mohon maaf, nabi, betul ya? Dan hanya kepada penjabat putih, betul ya? Tapi sisi lain mungkin ada, dan ada yang tidak berlatar belakang itu ya. Dan sisi lain banyak dalam masyarakat ini, kita ini adalah dalam tanda ini, artinya apa? Apa yang ada di negara ini ada di Jambi. Persoalan suku, persoalan agama, persoalan pemahaman-pemahaman, perbedaan-perbedaan yang sampai karena begitu banyak.
Maka saya mengajak sekali lagi, mudah-mudahan Pak Kanwil kita dukung dulu Pak Kanwil bahwa semua kiai pondok pesantren pangapunten para kiai. Wallahi mohon. Maka mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi, istilahnya kalau secara pribadi menjadi muwahhid. Apa itu muwahhid? Menjadi pemersatu. Ya, pemersatu di intern pondok pesantren sendiri, pemersatu di antar pondok pesantren, tapi juga pemersatu di luar. Lebih jauh lagi adalah pemersatu umat, pemersatu bangsa. Maka bagaimanapun kalau ada istilah NKRI harga mati, itu masih berlaku tidak Bapak? Ada santri di belakang. Saya katakan NKRI, NKRI, lancar saya kalau dikasih mic ini. Kenapa kita tidak mempertahankan itu? Karena dasarnya aslinya adalah para pendahulu kita, ulama-ulama yang bukan kelas-kelas. Beliau lah, insyaallah syuhada, yang beliau berusaha bagaimana negara ini merdeka, yang juga bagaimana nanti mengisi kemerdekaannya. Maka terus ada istilah Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Insya Allah tidak keliru. Maka insya Allah bagaimanapun, kalau ini kita lakukan dengan setulus hati, insya Allah yang ada adalah kedamaian, keamanan, ketentraman. Dan tanpa kedamaian, tanpa ketentraman, tanpa ada ini, saya kira sulit jika akan berkembang sendiri. Terima kasih semuanya. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah melihatnya sudah dilakukan semua. Maka untuk itu nantilah nanti malam insya Allah bertemu dengan Pak Gubernur bagaimana penjelasannya, tapi sebatas kabar insya Allah adalah tidak belum ke atas, belum ke bawah, belum lagi bahas-bahas nanti ini selalu. Tapi berapa dan berapa jangan nanya Pak Wakil Gubernur, jangan. Dan kalau pun bahas dia kata sedikit, insya Allah kita masih ada tahun depan. Kemudian yang kita harapkan adalah mengajak adalah pertama muwahhid, kedua mujahid, yang ketiga adalah mujaddid secara pribadi. Para kiai semuanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Jambi. Langsung tidak langsung saya berani mengatakan bahwa seluruh pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi ini telah membantu sebelum diminta tentang bagaimana kalau atau atas apa yang menjadi harapan atau program misi-misi Bapak Gubernur. Misi yang ketiga adalah memantapkan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Dan kita insya Allah masih tetap yakin sampai sekarang namanya kualitas sumber daya manusia tidak akan mungkin kecuali dengan pendidikan dan agama. Mudah-mudahan anak-anak kita, para santri kita terus kesabarannya, juga wali santrinya, kita pun dengan kesabarannya bersama-sama menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosionalnya, tapi juga cerdas secara spiritualnya, cukup-cukup cerdas dalam sosial. Selamat Hari Santri dan selamat melaksanakan silaturahmi dan halaqah yang kita laksanakan pada hari ini. Dan mari kita dengan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kita katakan kita mulai halaqah dan tasyakuran dalam Hari Santri yang pokoknya 2022. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
وعلى آله وصحبه ومن والاه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا رزقا واسعا من كل جهات من خزائن غيرك بلا محنة مخلوق محتفلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح علينا باب العلم والخير والرزق والنعمة والبركة والسلام والسكينة واجعلنا يا فاتح لفاتح الباب وعد قلوب العالمين بأسرع علينا البشرى قبولا بسلمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. تقبل دعاء